Assalamualaikum. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Ketemu lagi sama Bu Atri dalam pembelajaran tematik ya untuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sama-sama ya. Yuk, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau sudah, kalian boleh buka buku tematiknya ya, yang tema 7 ya. Udah semua? Oke, kalau sudah, kalian buka halaman 1. Nah, di tema 7 ini, di halaman 1 ada bacaan yang judulnya Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitarku. Oke, udah ketemu? Kalau udah, Bu Atri bacain ya, kalian dengerin baik-baik. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, bacaan tersebut ya menceritakan tentang benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, benda di sekitar kita itu ada benda yang diciptakan oleh Allah dan ada juga benda yang diciptakan oleh manusia. Contoh nih, coba kalau benda yang diciptakan oleh manusia itu apa contohnya? Misal rumah. Nah, rumah siapa yang membuatnya? Manusia ya. Nah, kayak rumah, sepeda, mobil, atau apalagi ya, ada pesawat, ada motor. Nah, itu kan benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Di antara benda-benda itu juga ya, sering digunakan oleh kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misal kita sepeda nih contohnya, Ibu contohin sepeda. Sepeda misalkan itu buatan siapa? Buatan manusia ya. Nah, kita gunakan untuk apa? Misalkan kalian digunakan untuk bermain atau berangkat ke sekolah ya bersama teman-teman menggunakan sepeda. Nah, sepeda itu termasuk benda yang tak hidup ya. Coba, benar nggak benda tak hidup? Iya, karena nggak bisa bergerak sendiri. Kalau kita Bu Atri itu bisa bergerak karena digerakkan oleh manusia ya. Kalau didiemin kan nggak bisa bergerak. Nah, contohnya itu misal sepeda atau misalkan kalau kita nih tempat makan. Nah, tempat makan kayak piring atau gelas. Nah, itu juga termasuk benda tak hidup ya yang dibuat oleh manusia. Sedangkan misalkan nih tumbuhan atau hewan dan manusia sendiri itu termasuk benda hidup ya. Karena apa? Karena berkembang juga bergerak. Ciptaan siapa coba? Ada yang bisa menyebutin enggak? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu termasuk contoh ciptaan Allah. Nah, sudah bisa membedakan kan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup ya. Kalau sudah, kalian boleh buka buku paketnya halaman 5. Nah, di halaman 5 ini ada gambar-gambar yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Nanti kalian gambar-gambar yang di halaman 5 ini digunting ya, terus ditempelkan di halaman 7 ya. Jadi kalian gunting dulu ya yang di halaman 5 gambar-gambarnya. Nanti dikelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana benda yang termasuk benda tak hidup. Kalian ditempelkan di halaman 7. Oke, sudah mengerti? Kalau sudah, kalian buka lagi coba halaman 12. Nah, di halaman 12 ini tugas kalian nih, buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Misal nih, Ibu contohin ya, nomor 1 nih paling atas itu gambar apa? Kucing. Misalkan gini ya, kucing termasuk benda hidup karena
bergerak dan tumbuh. Nah, terus yang bawahnya kursi, misal kursi termasuk benda tak hidup karena tidak bergerak dan tidak tumbuh. Nah, bisa dimengerti? Oke, pinter. Jadi tugasnya apa? Kerjakan halaman 5 ya, menggunting benda ya yang tak hidup dan benda hidup ditempelkan di halaman 7 dan kerjakan halaman 12. Selamat mengerjakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum.